Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nasema dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini yang akan saya bahas yaitu Pancasila pada masa pasca kemerdekaan. Yaitu yang pertama itu Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Pancasila sebagai dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Badan konstituante ini menemui jalan buntu pada Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juni 1959. Yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor tanggal 4 Juli 1959 dan dirumuskan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 5.00 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi: yang pertama, pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sosialisasi terhadap paham Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipal atau USDEK, Manifesto Politik. Manifesto politik ini yaitu materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya. Di dalam kekuasaan Insinyur Soekarno, mereka menggunakan jargon-jargon Insinyur Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik, tidak hanya PKI. Mereka yang anti komunisme pun sama. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Yang selanjutnya yaitu Pancasila era Orde Baru. Setelah jatuhnya Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, bertepatan pada tanggal 1 Juni 1967, Presiden Soekarno mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu,
Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Maka pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan, jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.